Tidak ada yang mau. Akhirnya anak muda inilah, kalau begitu kamulah yang akan menggantikan saya. Dihapuslah wajahnya. Ubahlah wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dakwah sejak dalam kandungan, baru lahir dalam buaya, fil mahdi, sudah bicara, inni Abdullah, sesungguhnya aku bukan anak Tuhan, aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah angkat aku jadi nabi. Waja'alani mubarakan aynama kun, dan Allah jadikan kemanapun aku datang, tempat yang aku datangi menjadi berkah sampai hari kiamat. Itu masih bayi dan dakwah. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Itu masih bayi dan dakwah. Sampai umur 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit kedua. Sekarang nunggu di sana dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nanti akan turun lagi di akhir zaman menjadi umat baginda Rasulullah SAW, mengislamkan seluruh orang Nasrani. Jadi mana jalannya? Hadisnya Imam Suyuti yang merawikan, ada 41 hadis yang mendukung Nabi Isa akan turun lagi menjadi umat Nabi Muhammad, bukan jadi Nabi. Lah Nabi apa ada, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengislamkan seluruh orang Nasrani. Makanya dalam Quran Nasrani tidak pakai lan. Walan tardo angkal Yahudu. Kalau Yahudi pakai lan, dari kemarin sampai sekarang sampai besok sampai kiamat nggak akan pernah ridho kepadamu, hai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nasrani nggak pakai lan, pakai la, wala an nasoro. Lihat tulisan. Cuman bacanya sama, ya bacanya sama, nulisnya beda. Bacanya sama. Walan tarzo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Iya, tapi hurufnya beda. Yang satu pakai la, yang satu pakai la. Yahudi sampai kiamat nggak akan mau masuk Islam. Tapi Nasrani ketika Nabi Isa datang, semuanya masuk Islam. Dan tugas Nabi Isa alaihissalam adalah mematahkan salib-salib. Bukan Nabi Isa manjat di gereja bergaji salib ditangkap Densus 88 lah. Nabi Isa mengislamkan orang Nasrani. Kemudian beliau hidup sekitar 40 tahun, sehingga beliau itu berbicara pada manusia fil mahdi wa kahla, bicara pada manusia ketika dalam ayunan dan ketika usia kakek-kakek kahal. Kahla itu sudah umur 60 tahun ke atas. Beliau wafat usia 73 tahun, dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah SAW di Madinah setelah membunuh Dajjal. Mematahkan salib artinya mengislamkan orang Nasrani, dan beliau berkubur di samping kuburan baginda Rasulullah SAW di Madinah. Muridnya cuma 12 yang disebut kaum Hawariyun. Itu aja yang mau membela agama. Alah sedikitnya. Dakwah 33 tahun, murid cuma 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang yang agama Islam ini, orang beriman, bantulah agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Nabi Isa pernah bersabda kepada kaum Hawariyun, man ansari ilallah, siapa di antara kamu yang mau membela agama Allah? Qala hawariyun, qala hawariyun, berkata qala hawariyun, berkata kaum Hawariyin. Apa kata kaum Hawari? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. 12 orang, 33 tahun di dakwah. Itu pun khianat satu. Judas Iskariot mengkhianati gurunya, kata sebagian riwayat, tapi kata Imam Ibnu Katsir tidak. Kalau Anda baca, anakku baca kitab Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, yang menjadi orang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu adalah murid Nabi Isa yang paling muda dan yang paling soleh. Dia bilang, wahai Nabi Isa, Tuhan mau kemana? Saya mau diangkat ke langit.
kedua, nanti saya turun akhir zaman. Ini Yahudi panglima perangnya Pilatus sudah mengepung tempat ini, saya mau dibunuh. Siapa yang antara kamu yang mau menggantikan kedudukan saya? Ditengok yang paling tua, Kepas. Kepas artinya kerang. Bahasa Romawinya Petrus. Memang nama-nama kaum Hawariun itu nama-nama binatang laut. Mereka nelayan. Hawariun itu orang berbaju putih yang profesinya cari ikan di laut. Namanya Thomas, Kepas, ya, Barnabas, Judas, nama-namanya itu. Kata muridnya yang paling muda, saya menggantikan engkau ya guru, biar aku yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ah, kamu belum kawin, masih muda. Yang lain aja gitu. Gak ada yang mau, gak mau. Jadi rupanya yang bela guru-guru pesantren itu biasanya yang belum kawin yang berani. Kalau yang udah kawin takut istrinya jadi janda. Kata Nabi Isa tuh duduk. Yang lain, nggak ada yang mau. Akhirnya anak muda inilah. Kalau begitu kamulah yang akan menggantikan saya. Dihapuslah wajahnya. Cobalah wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi yang dianiaya, yang disalib itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling soleh diantara kan pengkhianat seperti versi Kristen. Nanti dicek ya kitabnya ya. Itulah tugas kalian dengar ceramah ini, besok diskusi, cari kitabnya. Kan guru-guru semua ini kan? Bukan? Nah, guru-guru semua ini. Saya dulu semuda kalian ini tiap hari membaca 4 jam. 3 jam, 4 jam saya baca kitab setiap hari. Tafsir Qutubi sebulan tamat saya. Dari habis isya sampai azan subuh, sebulan habis. Begitu waktu muda kan belum ada istri, belum cari nafkah ya kan. Ini murid libur ya kan. Ngapain? Mau main HP, chatting. Meskipun Nabi Isa alaihissalam dakwah 33 tahun hanya punya 12 murid, Nabi Isa tidak disebut Rasul yang gagal. Beliau disebut Rasul Ulul. Abu Padu Gading ini berapa muridnya? Berapa dayah ini muridnya? Walid. Berapa murid? 2000. Berapa tahun? Abi bikin apa dulu? Dari 87, 2007, 20 tahun, 2017, 30 tahun, ya kan? Nah, 30 tahun muridnya 2000, Nabi Isa 33 tahun, muridnya cuma 12. Lebih hebat Abu Padu Gading. Tapi Nabi Isa tidak disebut Rasul yang gagal, Nabi Isa disebut Rasul Ulul